Oke. Halo, perkenalkan saya Fitri Ameliani dan hari ini saya akan mempresentasikan salah satu ujian tengah semester dari mata kuliah Cloud Computing. Nah, ujiannya adalah tentang merasumi jurnal dan jurnal yang saya pilih judulnya adalah Peer-to-Peer atau P2P and Cloud Computing on Infrastructure as a Service IaaS Performance Analysis. Nah, berikut ini adalah gambar dari jurnal tersebut. Selanjutnya, informasi umum mengenai jurnal tersebut adalah judul jurnal Peer-to-Peer and Cloud Computing on Infrastructure as a Service IaaS Performance Analysis. Nama jurnalnya adalah Jurnal Infotel, kemudian tahun publikasinya adalah di tahun 2022. Nama penulis adalah Tati Ernawati dan Febiansyah. Kemudian nomor doi-nya adalah 10.208159/Infotel.P14I3.717. Kemudian nomor ISSN 2085-3688. Selanjutnya mengenai uraian jurnal yang akan kita bahas terdapat 6 bagian. Yang pertama adalah latar belakang, kemudian tujuan penelitian, kemudian metode penelitian, keempat ada teknologi yang diterapkan pada penelitian, yang kelima hasil penelitian, dan yang keenam penelitian selanjutnya. Latar belakang. Nah, latar belakang dari penelitian ini adalah sumber daya teknologi informasi dan ketersediaan layanan pada sistem jaringan non-cloud terbatas. Kondisi ini menjadi permasalahan bagi perusahaan, terutama dalam pengelolaan teknologi informasi yang efisien. Selain itu, tingginya investasi pengadaan infrastruktur menjadi kendala dalam membangun sistem yang tersentralisasi, termasuk adopsi cloud computing melalui infrastructure as a service atau IaaS sebagai solusi efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja cloud server pada layanan IaaS dengan menggunakan parameter ketersediaan layanan cloud, response time, resource utilities, dan throughput transfer yang diterapkan pada perusahaan yang bergerak di sektor konsesi jalan tol. Kemudian, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan kinerja sistem cloud dan sistem P2P dalam hal ketersediaan layanan, pemanfaatan sumber daya, waktu respon, dan transfer throughput. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan melibatkan 4 langkah dari Network Development Life Cycle atau NDLC. Yang pertama adalah analisis, desain, implementasi, dan pemantauan. Sistem implementasi terdiri dari 6 tahap, yaitu manajemen pengguna, server proxy, basis data, layanan web, layanan pemantauan, dan remote desktop protocol atau RDP. Nah, kemudian di sini ada contoh dari research methodnya, yang tadi saya sebutkan, yaitu NDLC. Kita menggunakan hanya 4 dari tahapan NDLC-nya. Kemudian, kedua, ada penelitian ini menggunakan 4 parameter pengujian. Yang pertama, ketersediaan layanan, pemanfaatan sumber daya, waktu respon, dan transfer throughput. Pengujian melibatkan kategori pengguna tunggal dan multi pengguna atau 3 pengguna. Nah, kemudian teknologi yang diterapkan pada penelitian. Penelitian ini berfokus pada perusahaan yang bergerak di sektor pengusahaan jalan tol, khususnya di ruas jalan tol Cilenyi, Sumedang, Dauan, yang terletak di Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Studi ini melibatkan 2 jenis sistem, yaitu sistem cloud yang menggunakan layanan IaaS dari Microsoft Azure dan sistem P2P. Hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem cloud menyediakan ketersediaan layanan, pemanfaatan sumber daya, dan transfer throughput, tetapi memiliki kekurangan dalam hal waktu respon. Sistem non-cloud P2P unggul dalam parameter waktu respon dan pemanfaatan sumber daya. Studi ini membandingkan kinerja sistem komputasi awan dengan sistem peer-to-peer atau P2P. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem cloud memiliki kinerja yang lebih baik dalam 2 area. Yang pertama, ketersediaan layanan cloud. Sistem cloud dapat menyediakan 3 layanan, sedangkan sistem P2P tidak bisa.
Pemanfaatan sumber daya atau CPU, sistem cloud menggunakan sumber daya CPU lebih efisien dengan perbedaan rata-rata 19,19% dibandingkan sistem P2P. Nah, ini ada rangkaian topologinya, kemudian tabel hasil dari resource resource utilization test. Kemudian selanjutnya, namun sistem cloud memiliki kekurangan dalam hal. Yang pertama ada waktu respon. Sistem cloud memiliki waktu respon yang lebih lambat, 0,27 detik lebih lambat dari sistem P2P. Transfer throughput sistem P2P memiliki kecepatan transfer data yang lebih tinggi, 37,22 kilobyte per second, lebih cepat daripada sistem cloud. Studi ini menyimpulkan bahwa sistem cloud memiliki kinerja yang lebih baik dalam ketersediaan layanan dan pemanfaatan sumber daya CPU, tetapi memiliki kekurangan dalam waktu respon, pemanfaatan sumber daya memori, dan transfer throughput. Kemudian penelitian selanjutnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mendukung keputusan atau kebijakan perusahaan terkait adopsi sistem cloud. Penelitian di masa mendatang diperlukan untuk menerapkan teknik penyeimbangan beban guna, memaksimalkan throughput transfer, dan menghindari kelebihan beban, serta menambahkan pengujian kinerja pada parameter keamanan cloud seperti manajemen dan keamanan firewall. Kemudian, demikian yang bisa saya sampaikan pada presentasi ujian tengah semester Cloud Computing. Demikian, sekian, dan terima kasih.